Oke, selamat pagi Ibu. Semangat pagi Mbak Catherine. Ini boleh banget nih share-sharein tentang Ibu dan usahanya nih Bu. Ya, saya Andriana. Usaha saya pusat grosir eceran. Awalnya itu di tahun 2010, sewaktu anak bungsu saya masuk playgroup, saya tidak punya kegiatan. Jadi ya anaknya ditunggu di luar sekolah, di luar kelas, kenalan sama beberapa orang tua murid lain. Lalu karena kenalan, cerita-cerita, mereka ada beberapa yang menawarkan untuk membantu menjualkan barang mereka. Ada yang punya toko grocery Klewer, ada yang punya toko tas. Nah, lalu saya coba buka toko di samping sekolah. Pembelinya kebanyakan orang tua murid yang sama-sama nunggu. Juga ada beberapa orang sekitar. Waktu itu juga lokasi dekat dengan pabrik. Jadi cukup bagus menurut saya toko offline-nya itu lokasinya. Awalnya memang ramai karena tapi kan tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan orang belanja pakaian ya. Jadi lama-lama kayak pembeli berkurang. Sementara produk yang dititip ke saya itu banyak. Lalu karena saya sungkan, sudah dititip barang tapi penjualannya kurang bagus, saya coba saat tidak ada pembeli, saya coba pasarkan online. Waktu itu masih ada toko bagus yang sekarang udah berubah jadi OLX. Lalu saya coba juga pasarkan di Facebook pribadi. Waktu itu belum ada Facebook Marketplace. Ternyata 15 menit setelah saya upload, langsung ada yang order dan transfer. Jadi saya pikir waktu itu pasar online ternyata bagus sekali ya, pasarnya luas. Seperti itu Mbak Catherine. Oke. Lalu untuk dulu kan usahanya kan baju ya. Kalau sekarang ini lagi tekun apa nih? Ya, dulu karena saya hanya mengandalkan titipan, jadi tidak belanja barang ya. Hanya mengandalkan titipan. Sedangkan pasar online itu besar sekali. Barang yang dititip itu jumlahnya kurang. Jadi ada beberapa pelanggan minta tolong dicarikan barang ini, barang itu. Akhirnya saya coba tambah beberapa supplier lain. Karena saya lokasi di Solo, pasar barang terbesar itu kan adanya di Pasar Klewer. Juga waktu itu ada dekat Pasar Klewer itu ada Nonongan, itu jual souvenir, aksesoris itu banyak. Nah saya coba pasarkan juga. Jadi modal cuma foto, waktu itu masih BlackBerry, lalu fotonya juga mungkin masih kurang bagus, tapi pembeli tetap belanja. Seperti itu. Waktu itu saya sampai sehari itu bisa kadang 2-3 kali ke Pasar Klewer. Lama-lama saya ngerasa tidak praktis. Saya coba mengurangi jumlah supplier ke hanya supplier yang bisa melayani order saya via BBM. Jadi saya kalau ada order saya kabarin, mereka simpankan. Saya jadi sehari cukup 1 kali untuk datang. Ya, lalu setelah saya kurangi itu justru malah penjualannya lebih bagus karena saya lebih fokus ya, terus ada beberapa toko baju, toko lain di luar pulau itu juga minta dibelanjain barang. Jadi mereka kirim uang, kasih list, lalu saya belanjakan. Otomatis karena dapat pelanggan seperti itu, toko offline saya justru malah jarang buka karena saya harus ke tempat supplier ya, karena udah diamanahin untuk titip barang. Gitu. Akhirnya toko offline saya tutup dan saya fokus ke online. Nah ternyata beberapa supplier saya itu juga
ada yang tidak bisa memenuhi order saya. Jadi pertama saya mengurangi supplier yang hanya bisa melayani via WA, lalu saya kurangi lagi ke supplier yang produsen. Pertimbangan saya, kalau supplier yang produsen itu kan barang repeat order lebih lancar seperti itu. Tapi ternyata supplier produsen pun ini tidak bisa mengatasi orderan saya. Lalu saya udah berusaha nego ke supplier supaya nambah unit mesin, nambah line baru, tapi supplier saya ini masih punya pandangan yang beda. Lalu saya izin untuk buat usaha yang serupa, saya produksi sendiri. Supplier saya mengizinkan. Awal-awal juga saya masih sebagian ambil, sebagian produksi sendiri. Lalu akhirnya sekarang saya full produksi sendiri. Tapi hubungan dengan supplier lama saya masih tetap baik karena saya juga kan tidak ada masalah. Cuma memang beda bisnis modelnya mungkin ya. Iya. Seperti itu Mbak Catherine. Oke, terima kasih nih sharingnya tadi ya. Dari awal bangun usaha tadi ya, wah, ceritanya sangat menarik sekali. Oke. Oke, ini pas bangun ini kira-kira udah jumlah berapa nih karyawannya? Kalau sekarang hanya sekitar 22 orang. 22 orang. Oke. Itu ya, sekarang kan saya produksinya souvenir, dompet, tas, aneka merchandise. Jadi usaha saya sekarang ada, awalnya kan dari online shop aja, lalu sekarang karena produksi sendiri tambah ke digital printing dan konveksi. 22 orang itu buat handle semua lini itu, dari konveksi, digital printing, juga online shop. Lalu sekitar berapa omset yang Anda dapatkan dalam usaha ini, Bu? Sekitar 3 miliar 1 tahun. Oke. Lalu apa saja suka duka yang Anda alami dalam bangun usaha? Sukanya kalau melihat barang yang kita produksi itu bisa bantu customer, jadi ya mempermudah hidup mereka lah ya. Contohnya seperti sekarang saya ada produksi souvenir untuk souvenir dari luar negeri. Kadang kan kebiasaan orang Indonesia kalau ada teman jalan-jalan minta oleh-oleh, padahal dia kan maksudnya ke mau refreshing atau mungkin malah ada tugas kantor, tapi kita tetap minta oleh-oleh. Jadi karena mereka tidak sempat tapi merasa berkewajiban untuk beri oleh-oleh, bisa cari di pusat-pusat ejaran. Atau misalnya saya produksi tas untuk tenaga medis, bisa pakai nama juga. Jadi kalau ada event seminar atau untuk tenaga medis mau home care, mereka bisa cari tasnya di pusat-pusat ejaran. Sukanya lain tuh kalau lihat karyawan berkembang, dari mereka masih polos belum bisa kerja di tempat saya, kepribadiannya berkembang, terus keterampilannya juga tambah. Terus dulu mungkin belum punya motor, sekarang udah punya motor. Ada juga yang sudah renovasi rumah sampai tingkat. Itu sukanya di situ. Lalu dukanya apa ini, Bu? Dukanya kalau dapat review negatif, padahal barangnya menurut kami udah bagus, tapi mungkin belum menjawab kebutuhan customer ya. Atau mungkin kalau ada karyawan yang resign juga kadang-kadang saya sedih. Apalagi kalau
apa ya, Udah dididik gitu ya. ya selain udah dididik, ternyata expect mereka keluar, lalu ternyata dapatnya, kalau dapat yang lebih bagus itu mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau dapatnya yang ternyata tidak bagus, antara kasihan juga, tapi ya itu pilihan mereka. Duka yang kedua itu, kalau kita udah terima order tapi ternyata bahan baku di pasaran tuh kurang, entah kurang jumlahnya atau kualitas dari supplier kurang, tuh kadang-kadang buat sedih juga. Selama ini sih masalah itu selalu teratasi, tapi efeknya itu kadang-kadang ada barang yang kurang sesuai kualitasnya yang jadi dead stock di sini. Terus duka yang ketiga itu mungkin kalau ada karyawan yang resign ya, kadang-kadang ada yang diantar dengan hati yang gembira karena mereka mungkin ada yang kuliah lagi, ada yang menikah terus pindah keluar pulau. Kalau itu ya tidak apa, tapi kalau pas yang sedih itu kalau karyawan keluar karena ingin peluang yang lebih bagus, tapi ternyata peluang di luar tuh tidak lebih bagus daripada di sini. Lalu bagaimana strategi pemasaran yang paling efektif yang Anda gunakan untuk mempromosikan produk? Kalau yang paling efektif, kalau saat ini kami cuma baru upload aja sih di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, Blibli, juga di Facebook Marketplace, Instagram, baru sekedar upload aja sih. Cuma mungkin didukung keunggulannya di sini itu jenisnya banyak dan motifnya juga banyak. Ibaratnya seperti mau motif negara apa aja di sini ada, mau motif karakter apa aja di sini ada. Seperti itu, Mbak Catherine. Berarti belum membuka usaha secara offline nih ya, jadi secara langsung ke pasaran. Ya, mohon doanya ya Mbak Catherine. Satu waktu pengennya sih kepada Ya. ini, kebetulan memang sedang bangun workshop baru, nanti depan rencana ada factory outlet. Oke. Lalu apa nih tips untuk menjadi pengusaha? Mesti siap sendirian. Sendirian bagaimana ini? Soalnya kalau jadi pengusaha itu ya pasti sendiri. Berani nggak disukai tim, berani nggak disukai kompetitor. Kalau jadi pengusaha ya harus bisa sendiri. Karena kalau kita mau menyenangkan semua karyawan juga nggak bisa. Tapi kita kan mempertimbangkan semua, dan keputusan yang ada itu pasti itu yang dirasa terbaik buat perusahaan, tapi mungkin tidak populer. Walaupun kemungkinan karyawan akan paham, tapi yang pasti jadi pengusaha itu harus siap sendiri. Teman berkurang karena sibuk, karyawan ada beberapa yang tidak paham. Ya harus itu ya, selain siap sendiri harus gigih, harus tekun, ya persistence lah. Oke, mungkin Kan ada beberapa pengusaha yang baru buka seminggu langsung tutup, baru buka sebulan langsung tutup. Seperti ini juga ada datanya, 90% usaha itu tutup di tahun pertama. Oke. Ini mungkin bisa dikasih kata-kata untuk para
membangun bisnisnya gitu. Jadi pengusaha itu bukan buat semua orang. Ada beberapa orang yang memang cocoknya jadi karyawan kalau menurut saya. Tapi kalau kamu mau jadi pengusaha, jangan bayangkan fleksibel waktu, jam kerja otomatis lebih panjang daripada karyawan. Yang dipikir itu harus generalis, tidak bisa satu jenis tertentu. Yang utama itu gigih sama tekun ya. Oke nih, mungkin sekiranya cukup ini ya, kita sharing-sharingnya ya tentang usahanya nih ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Andriana untuk waktu dan tempatnya nih, karena sudah bersedia saya wawancara. Oke. Ya, sama-sama Mbak Kevin, semoga sukses. Oke, makasih Bu.